Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di langit jiwa, tempat di mana hati yang lelah menemukan tenangnya dan jiwa yang rindu menemukan arah pulangnya. Di sini kita belajar mengenal arti kehilangan, mendengar kembali bisikan lembut dari Allah dan menyadari bahwa setiap detik hidup hanyalah perjalanan pulang kepadanya. Mari bersama kita tenangkan hati, bukan untuk melupakan dunia, tapi untuk mengingat siapa tujuan akhirnya. Sebelum kita benar-benar dipanggil pulang, setiap manusia pasti akan mati. Itu adalah satu-satunya kepastian yang tidak pernah gagal dalam hidup ini. Namun anehnya, meski kita tahu kematian pasti datang, kita sering hidup seolah-olah ia masih sangat jauh dari kita. Kita sibuk memikirkan bagaimana menjalani hidup, tapi jarang benar-benar memikirkan bagaimana mengakhiri hidup. Kita takut kehilangan dunia, tapi jarang takut kehilangan iman di saat terakhir. Padahal bukan tentang kapan kita mati yang seharusnya membuat kita gemetar, melainkan tentang dalam keadaan apa kita mati. Apakah kita pergi membawa cahaya iman, atau justru membawa beban kelalaian? Banyak orang takut mati karena caranya, takut sakit, takut kecelakaan, takut penderitaan. Tapi sedikit yang takut mati dalam keadaan Allah murka atau mati dalam kondisi hati yang jauh darinya. Hari ini kita masih bisa bernapas, masih bisa mendengar, masih bisa menunda taubat, tapi tidak ada jaminan semua itu masih ada esok hari. Setiap detik yang berlalu adalah langkah menuju pertemuan dengan Allah. Entah kita sadar atau tidak, entah kita siap atau belum. Narasi ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk mengingatkan. Bukan untuk menghakimi, tetapi untuk mengajak kita duduk sejenak dan jujur pada diri sendiri. Jika hari ini adalah hari terakhir kita di dunia, apakah hati ini sudah tenang? Apakah salat kita sudah benar-benar menjadi tempat bersandar atau sekadar rutinitas yang kosong? Mari kita dengarkan dengan hati yang terbuka, bukan dengan perasaan paling benar, tapi dengan perasaan paling butuh kepada Allah. Karena mungkin peringatan ini adalah salah satu bentuk kasih sayang Allah sebelum kita benar-benar dipanggil pulang. Ketakutan yang sering kita salah pahami. Banyak dari kita hidup dengan satu ketakutan besar bernama kematian. Namun sayangnya, ketakutan itu sering salah arah. Kita takut pada cara kita meninggal, takut sakit, takut kecelakaan, takut penderitaan. Padahal yang seharusnya paling kita takutkan bukanlah bagaimana tubuh ini berhenti bernapas, melainkan bagaimana keadaan diri kita saat ruh benar-benar dipanggil pulang oleh Allah. Ada orang yang meninggal dengan cara yang terlihat tenang di mata manusia, tetapi sesungguhnya penuh kegelisahan di alam ruh. Ada pula yang meninggal dalam kondisi yang terlihat berat dan menyakitkan, namun Allah ringankan sakaratnya karena imannya. Maka jelaslah, cara mati bukan ukuran kemuliaan, keadaan hati dan imanlah penentunya. Kita sering berdoa, "Ya Allah, matikan aku dengan mudah." Tapi jarang sekali kita berdoa, "Ya Allah, matikan aku dalam keadaan Engkau ridha kepadaku." Padahal ridha Allah jauh lebih penting daripada rasa sakit atau tidaknya kematian. Rasulullah bersabda bahwa setiap hamba akan dibangkitkan sesuai dengan apa yang ia lakukan di akhir hidupnya. Ini adalah peringatan yang sangat berat. Artinya, akhir hidup bukan kejutan, melainkan cerminan dari kebiasaan hidup kita selama ini. Jika selama hidup hati kita dipenuhi dunia, maka jangan heran jika dunia pula yang muncul di benak kita saat maut datang. Jika selama hidup kita jarang mengingat Allah, maka jangan heran jika lisan ini keluh saat harus mengucap kalimat tauhid. Ketika sakaratul maut tiba, tidak ada lagi kepura-puraan, tidak ada lagi pencitraan, jabatan, harta, popularitas, semuanya runtuh. Yang tersisa hanyalah hubungan kita dengan Allah dan amal-amal yang pernah kita sembunyikan atau kita banggakan.
Seringkali kita terlihat baik di mata manusia, namun lalai menjaga hati di hadapan Allah. Kita sibuk memperbaiki citra, tapi lupa memperbaiki niat. Kita sibuk menilai orang lain, tapi jarang menghisap diri sendiri. Ketakutan terbesar seharusnya bukan bagaimana jika aku mati sekarang, tetapi bagaimana jika aku mati dalam keadaan jauh dari Allah. Karena kematian dalam keadaan lalai adalah kerugian yang tidak bisa diperbaiki lagi. Setiap hari Allah memberi kita kesempatan hidup bukan untuk memperpanjang kelalaian, tetapi untuk memperbaiki arah. Namun seringkali kita justru menunda taubat dengan alasan nanti, seakan-akan kita memiliki perjanjian khusus tentang waktu kematian. Maka sejak awal mari luruskan ketakutan kita. Takutlah bukan pada mati, tapi pada keadaan saat mati. Takutlah bukan pada sakitnya sakaratul maut, tapi pada beratnya hisab karena hati yang tidak pernah sungguh-sungguh kembali kepada Allah. Akhir hidup adalah cermin seluruh perjalanan. Akhir hidup seorang hamba bukanlah sesuatu yang datang secara tiba-tiba tanpa sebab. Ia adalah rangkuman dari perjalanan panjang yang ia jalani setiap hari. Apa yang sering dilakukan, itulah yang perlahan membentuk arah akhirnya. Amal-amal kecil yang dianggap sepele justru sering menjadi penentu bagaimana seseorang menghadap Allah. Hati yang terbiasa lalai akan sulit untuk khusyuk ketika sakaratul maut datang. Lidah yang jarang berzikir akan terasa berat saat harus mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Bukan karena Allah tidak memberi kesempatan, tetapi karena hati itu sendiri tidak terbiasa bersama Allah. Setiap kebiasaan meninggalkan jejak, kebiasaan menunda salat, kebiasaan berdusta kecil, kebiasaan menyepelekan dosa, semuanya menumpuk perlahan. Hingga suatu hari, saat ruh hendak keluar, beban itu terasa sangat berat. Banyak orang berharap akhir hidupnya indah, namun enggan memperindah proses hidupnya. Mereka ingin husnul khatimah, tetapi enggan istiqamah. Padahal husnul khatimah adalah hadiah bagi mereka yang berjuang menjaga arah, bukan bagi mereka yang hanya berharap tanpa usaha. Allah Maha Adil. Dia tidak menilai satu momen, tapi seluruh perjalanan. Namun Allah juga Maha Pengasih. Dia membuka pintu taubat sampai ruh benar-benar berada di tenggorokan. Tapi betapa ruginya jika kesempatan seluas itu tidak kita manfaatkan. Seringkali kita terhibur dengan amal yang tampak besar, lalu lalai terhadap dosa yang tampak kecil, padahal dosa kecil yang terus-menerus dilakukan tanpa taubat bisa mengeraskan hati dan menjauhkan kita dari rasa takut kepada Allah. Orang yang menjaga hubungannya dengan Allah di waktu lapang, biasanya akan Allah jaga di waktu sempit. Sebaliknya, orang yang melupakan Allah di saat lapang, seringkali kebingungan ketika Allah mengujinya di saat sempit, termasuk di akhir hidupnya. Akhir hidup adalah saat paling jujur. Tidak ada lagi kesempatan memperbaiki citra. Tidak ada lagi waktu untuk menambah amal. Semua telah dicatat, dan setiap catatan itu akan dibuka tanpa ada yang bisa disembunyikan. Karena itu, jangan menunggu tanda-tanda besar untuk berubah. Seringkali kematian datang tanpa aba-aba. Ia tidak menunggu kita siap, tapi kita yang seharusnya selalu siap. Jika hari ini Allah masih memberi kita waktu, itu bukan karena kita pantas, tapi karena Allah masih berharap kita kembali. Maka jangan sia-siakan kesempatan ini. Perbaiki hari ini, agar akhir nanti tidak menjadi penyesalan yang abadi. Sakaratul maut bukan sekadar rasa sakit. Sakaratul maut sering dibayangkan hanya sebagai rasa sakit yang luar biasa pada tubuh. Padahal hakikat sakaratul maut jauh lebih dalam dari sekadar rasa sakit fisik. Ia adalah detik-detik perpisahan antara ruh dan dunia yang selama ini dicintai, disimpan, dan dipertahankan. Pada saat itu, bukan hanya jasad yang diuji, tetapi iman. Hati yang selama hidup bergantung pada dunia akan merasa sangat berat untuk melepaskannya. Harta yang dulu dibanggakan, keluarga yang dicintai,
dan impian yang belum tercapai, semuanya hadir di hadapan ruh sebagai beban perpisahan. Rasulullah yang merupakan manusia paling mulia pun merasakan beratnya sakaratul maut. Ini menunjukkan bahwa sakarat bukan ukuran dosa atau pahala, tetapi ujian terakhir yang menguji keteguhan iman seorang hamba. Namun perbedaannya terletak pada apa yang menyertai sakarat itu. Bagi orang beriman, malaikat datang dengan wajah menenangkan, membawa kabar gembira. Bagi orang yang lalai, sakarat bisa menjadi saat paling menakutkan dalam seluruh hidupnya. Ada lisan yang masih sempat menyebut nama Allah di akhir hayatnya, dan ada lisan yang justru sibuk menyebut dunia. Ini bukan kebetulan. Inilah buah dari apa yang sering diucapkan dan diingat sepanjang hidup. Ketika sakarat datang, tidak ada lagi kesempatan untuk berpura-pura taubat. Taubat yang diterima adalah taubat yang dilakukan sebelum ruh berada di tenggorokan. Maka menunda taubat adalah perjudian paling berbahaya dalam hidup. Banyak orang berharap mati dalam keadaan tersenyum, tetapi lupa bahwa senyum di akhir hayat adalah hasil dari hati yang tenang bersama Allah jauh sebelum kematian datang. Sakaratul maut adalah momen kejujuran total. Semua yang disembunyikan akan terasa, semua yang diabaikan akan menyesakkan, dan semua yang dijaga karena Allah akan menjadi penenang. Tidak ada satupun di antara kita yang tahu bagaimana sakaratul maut akan menjemput, tapi kita bisa menyiapkan bekalnya dari sekarang dengan taubat yang jujur, ibadah yang tulus, dan hati yang lembut. Maka jangan fokus bertanya, seberapa sakit sakaratul maut nanti? Lebih penting bertanya, dalam keadaan apa hatiku saat sakarat itu datang? Karena itulah yang akan menentukan kemana ruh ini melangkah selanjutnya. Penyesalan yang datang terlambat. Tidak ada penyesalan yang lebih menyakitkan daripada penyesalan yang datang setelah semua kesempatan tertutup. Ketika ruh telah berada di ambang perpisahan, saat itulah banyak manusia baru menyadari betapa sia-sianya waktu yang telah berlalu. Pada detik-detik itu, dunia yang dulu terasa panjang tiba-tiba menjadi sangat singkat. Hari-hari yang dihabiskan untuk mengejar dunia terasa kosong, sementara waktu yang sedikit untuk Allah terasa begitu berharga. Banyak hamba yang berharap bisa kembali, walau hanya sebentar, bukan untuk memperbaiki dunia, tapi untuk sujud sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Namun permintaan itu sudah tidak mungkin dikabulkan. Allah menggambarkan dalam Al-Quran bagaimana manusia yang telah melihat kematian memohon agar dikembalikan ke dunia. Mereka berjanji akan beramal syaleh, akan taat, akan memperbaiki diri. Tapi semuanya terlambat. Penyesalan itu bukan karena kurangnya harta atau kegagalan dunia, melainkan karena kelalaian terhadap Allah, karena salat yang ditunda, taubat yang diabaikan, dan dosa yang dianggap kecil. Yang lebih menyakitkan, penyesalan itu disertai kesadaran bahwa semua tanda telah diberikan. Nasihat telah datang, peringatan telah diulang, namun hati memilih menunda dan mengeraskan diri. Saat itu, manusia baru benar-benar memahami nilai 1 detik. Tapi 1 detik pun sudah tidak tersisa. Semua sudah terkunci dalam catatan amal yang tak bisa diubah. Betapa banyak kesempatan emas yang disia-siakan hanya karena kita merasa masih punya waktu, padahal tidak ada satu pun dari kita yang memegang jaminan umur esok hari. Penyesalan di akhir hayat bukan untuk ditakuti saja, tapi untuk dijadikan cermin hari ini, agar kita tidak mengulang kisah yang sama. Maka selama pintu taubat masih terbuka, selama nafas masih ada, jangan tunda kebaikan, karena penyesalan yang paling menyakitkan adalah penyesalan yang tidak bisa diperbaiki lagi. Husnul khatimah bukan kebetulan. Husnul khatimah sering dipandang sebagai anugerah yang datang tiba-tiba, seolah-olah tanpa sebab. Padahal ia adalah buah dari perjalanan panjang seorang hamba dalam menjaga hubungannya dengan Allah meski terseok-seok dan penuh jatuh bangun.
Tidak ada husnul khatimah bagi hati yang sengaja terus-menerus bermaksiat tanpa penyesalan. Sebab Allah Maha Adil dan Dia menutup hidup seseorang sesuai dengan apa yang ia pilih selama hidupnya. Orang yang menjaga salatnya, meski belum sempurna, biasanya Allah jaga lisannya di akhir hayat. Orang yang terbiasa berzikir, meski sedikit, biasanya Allah ringankan hatinya saat sakarat. Bukan berarti orang yang taat tidak diuji. Justru seringkali mereka diuji dengan sakarat yang berat. Namun di balik berat itu, ada ketenangan yang tidak bisa dirasakan oleh hati yang jauh dari Allah. Allah tidak menuntut kesempurnaan, tapi kejujuran dalam berjuang. Air mata taubat yang jatuh di malam hari sering menjadi sebab keselamatan di akhir hayat. Banyak orang yang di akhir hidupnya masih sempat tersenyum, bukan karena ia merasa aman, tetapi karena hatinya yakin akan rahmat Allah yang luas. Husnul khatimah adalah hasil dari istiqamah, bukan sensasi sesaat. Ia lahir dari salat yang dijaga meski lelah, dari dosa yang ditinggalkan meski berat, dan dari taubat yang diulang meski sering jatuh. Karena itu, jangan remehkan amal kecil. Senyum ikhlas, sedekah diam-diam, istighfar yang jujur, semuanya bisa menjadi penolong di akhir hidup. Tidak ada yang tahu amal mana yang Allah terima. Maka teruslah berbuat baik tanpa menunggu pujian dan tinggalkan dosa tanpa menunggu usia tua. Jika hari ini kita ingin akhir yang baik, maka hari ini pula kita harus memperbaiki arah. Karena husnul khatimah tidak dimulai saat sakarat, tetapi dimulai sekarang. Jangan tertipu oleh panjangnya umur. Banyak manusia tertipu oleh usia yang masih panjang, merasa masih muda, masih kuat, masih punya banyak kesempatan, padahal panjangnya umur bukan jaminan keselamatan dan singkatnya umur bukan tanda kerugian. Berapa banyak orang yang merencanakan taubat di usia tua, namun tidak pernah sampai ke sana. Mereka menunda kebaikan dengan harapan waktu masih berpihak, padahal kematian tidak pernah membuat janji. Umur yang panjang justru bisa menjadi hujjah yang memberatkan jika tidak diisi dengan ketaatan. Setiap tahun tambahan akan ditanya, digunakan untuk apa, dihabiskan untuk siapa, dan dipersembahkan kepada siapa. Orang yang cerdas bukan yang hidup paling lama, tetapi yang paling siap ketika dipanggil. Kesiapan itu tidak datang dalam semalam, melainkan dibangun dari kesadaran harian. Seringkali kita sibuk menghitung umur, tapi lupa menghitung dosa. Sibuk menabung untuk masa depan dunia, tapi lalai menabung untuk akhirat. Padahal setiap hari adalah pengurangan jatah hidup. Setiap pagi kita bangun, sejatinya kita semakin dekat dengan liang lahat. Allah memberi waktu bukan karena kita layak, tapi karena Dia Maha Penyayang. Namun kasih sayang Allah tidak boleh dijadikan alasan untuk terus menunda perubahan. Mereka yang sadar akan singkatnya hidup, biasanya hidup lebih hati-hati. Mereka tidak sembarang berkata, tidak sembarang bertindak, karena sadar semua akan dipertanggungjawabkan. Jangan tunggu rambut memutih untuk berubah. Jangan tunggu sakit untuk sujud. Jangan tunggu kehilangan untuk sadar. Karena kematian tidak melihat usia, dan panggilan Allah bisa datang kapan saja. Yang paling bijak adalah mereka yang siap, meski tidak tahu kapan waktunya. Sendiri di saat paling menentukan. Ada satu kenyataan yang sering kita lupakan. Pada akhirnya, setiap manusia akan sendiri. Seberapa ramai pun hidup kita, seberapa banyak orang yang kita cintai, semua akan berhenti di batas tertentu. Di saat sakaratul maut, keluarga hanya bisa menyaksikan. Mereka tidak bisa menanggung satu dosa pun, tidak bisa memindahkan satu pahala pun. Harta yang kita kumpulkan dengan susah payah tidak akan ikut masuk ke liang lahat. Ia hanya akan menjadi warisan atau bahkan sumber pertengkaran bagi yang ditinggalkan. Jabatan yang dulu kita banggakan akan dilepas tanpa upacara. Tidak ada lagi kehormatan dunia. Yang tersisa hanyalah kehormatan di sisi Allah.
Pada saat itu, satu-satunya teman adalah amal. Jika amal itu baik, ia akan menemani dengan wajah menenangkan. Jika amal itu buruk, ia akan hadir sebagai penyesalan. Kesendirian di akhir hayat bukan untuk ditakuti, tetapi untuk dipersiapkan. Karena dari sekaranglah kita memilih siapa yang akan menemani kita kelak. Salat yang sering ditunda, zikir yang jarang dilafalkan, dan taubat yang diabaikan semuanya akan terasa berat di saat paling menentukan itu. Sebaliknya, amal yang dilakukan dengan ikhlas meski kecil akan terasa sangat besar. Doa yang tulus, air mata yang jatuh karena takut kepada Allah akan menjadi cahaya di kesendirian itu. Saat semua manusia pergi, Allah tetap ada, dan hanya kepadanya kita kembali. Maka jika hari ini kita masih punya kesempatan, persiapkan bekal untuk kesendirian itu, karena tidak ada yang lebih berharga di sana selain rahmat Allah dan amal yang diterima. Saat semua topeng dilepaskan. Selama hidup, manusia pandai memakai topeng. Topeng kebaikan, topeng kesalehan, topeng kebahagiaan. Kita belajar terlihat baik di hadapan manusia, meski hati sering berantakan di hadapan Allah. Namun kematian adalah momen di mana semua topeng itu dilepaskan. Tidak ada lagi panggung, tidak ada lagi penonton, yang tersisa hanyalah kejujuran diri di hadapan Rabb semesta alam. Di saat itu, amal yang kita lakukan demi pujian akan runtuh. Niat yang tercampur dunia akan terasa hampa. Yang tersisa hanyalah amal yang benar-benar kita lakukan karena Allah. Banyak manusia yang tampak kuat di luar, namun rapuh di dalam. Kematian memperlihatkan siapa yang selama ini benar-benar menjaga hatinya dan siapa yang hanya menjaga penampilan. Allah tidak menilai seberapa hebat kita terlihat, tetapi seberapa jujur kita dalam beribadah. Bukan seberapa sering kita bicara tentang agama, tapi seberapa dalam agama hidup dalam hati kita. Saat sakarat, tidak ada lagi kesempatan memperbaiki niat. Semua sudah dipastikan. Maka meluruskan niat hari ini jauh lebih penting daripada memperindah cerita esok. Amal yang dilakukan diam-diam seringkali menjadi penolong yang paling setia. Sedekah yang tak diketahui, doa yang dipanjatkan dalam sunyi, dan istighfar yang mengalir dalam tangis. Sebaliknya, amal yang dibangun di atas ria akan menjadi beban. Pujian manusia yang dulu kita kejar tidak akan menemani kita di alam barzakh. Karena itu, jangan terlalu sibuk memperbaiki apa yang dilihat manusia. Perbaikilah apa yang hanya Allah yang tahu. Sebab ketika semua topeng dilepaskan, yang tersisa hanyalah diri kita yang sebenarnya, dan hanya kejujuran itulah yang akan menentukan bagaimana kita meninggalkan dunia ini. Harapan di tengah ketakutan. Meski kematian adalah sesuatu yang menakutkan, Allah tidak pernah ingin hambanya putus asa. Di balik ketakutan tentang akhir hidup, Allah selalu sisipkan harapan yang luas bagi siapapun yang mau kembali. Allah Maha Pengampun. Sebesar apapun dosa seorang hamba, selama nyawa belum sampai di tenggorokan, pintu taubat masih terbuka. Tidak ada dosa yang terlalu besar bagi rahmat Allah. Banyak orang takut mati karena merasa terlalu kotor untuk bertemu Allah. Padahal justru Allah mencintai hamba yang datang dengan hati hancur dan penuh penyesalan. Harapan itu bukan alasan untuk meremehkan dosa, tetapi kekuatan untuk bangkit dari keterpurukan, karena putus asa adalah salah satu tipu daya terbesar setan. Orang beriman hidup di antara takut dan harap. Takut akan dosanya, tapi berharap pada rahmat Rabb-Nya. Keseimbangan inilah yang menjaga hati tetap lurus. Air mata yang jatuh karena takut kepada Allah seringkali lebih berat nilainya daripada amal besar yang penuh kebanggaan. Allah tidak melihat seberapa sering kita jatuh, tapi seberapa sering kita kembali. Taubat yang diulang dengan jujur lebih dicintai daripada kesalehan yang disertai kesombongan. Di akhir hayat, harapan kepada Allah adalah cahaya.
Bukan harapan kosong, tapi harapan yang dibangun dari usaha untuk berubah meski perlahan. Jangan pernah merasa terlambat untuk kembali. Selama hati masih bisa bergetar mendengar nama Allah, selama itu pula harapan masih hidup. Maka takutlah dengan penuh kesadaran dan berharaplah dengan penuh kejujuran. Karena Allah tidak pernah mengecewakan hamba yang datang kepadanya dengan hati yang tulus. Persiapan terbaik sebelum pulang. Pada akhirnya, hidup ini bukan tentang seberapa lama kita tinggal di dunia, tetapi seberapa siap kita ketika dipanggil pulang. Dunia hanyalah persinggahan, bukan tempat menetap, dan setiap persinggahan pasti akan ditinggalkan. Kita tidak pernah tahu kapan Allah akan memanggil. Bisa saat kita sehat, bisa saat kita lelah, bisa saat kita merasa belum siap. Karena itu, kesiapan tidak boleh ditunda. Persiapan terbaik bukanlah menunggu menjadi sempurna, tetapi terus berusaha memperbaiki diri. Allah tidak meminta kita suci tanpa noda, tetapi kembali setiap kali kita jatuh. Perbaiki salat meski perlahan. Jaga lisan meski sering tergelincir. Jaga hati meski dunia terus menggoda. Semua usaha kecil itu dicatat dan dinilai. Jangan remehkan hari ini. Satu hari yang digunakan untuk mendekat kepada Allah lebih berharga daripada bertahun-tahun hidup dalam kelalaian. Jika hari ini adalah hari terakhirmu, apakah hatimu sudah siap bertemu Allah? Jika belum, maka hari ini adalah waktu terbaik untuk memulai. Berdoalah bukan hanya agar mati dengan mudah, tapi agar mati dalam keadaan Allah ridha. Karena ridha Allah adalah keselamatan sejati. Bukan cara bagaimana kita meninggalkan dunia ini yang paling menakutkan, tetapi bagaimana keadaan kita saat meninggalkannya. Apakah kita pergi sebagai hamba yang kembali atau sebagai hamba yang lalai? Semoga Allah menutup hidup kita dengan husnul khatimah, mengampuni dosa-dosa kita, dan mempertemukan kita dengannya dalam keadaan diridai. Dan semoga sebelum hari itu datang, Allah lembutkan hati kita, kuatkan langkah kita, dan jadikan setiap sisa umur sebagai bekal terbaik untuk pulang kepadanya. Saat hati belajar siap untuk pulang. Setelah semua renungan ini, satu hal menjadi jelas. Hidup bukan sekadar tentang bertahan, tetapi tentang bersiap. Bersiap meninggalkan dunia dengan hati yang kembali kepada Allah. Kita tidak pernah tahu bagaimana akhir hidup kita nanti, tapi kita bisa menentukan arah hari ini. Apakah mendekat atau justru semakin jauh? Allah tidak meminta kita menjadi sempurna. Allah hanya meminta kita kembali lagi dan lagi, meski dengan langkah yang tertatih. Jika selama ini kita terlalu sibuk mengejar dunia, semoga hari ini kita mulai belajar melepaskannya perlahan. Bukan meninggalkan dunia, tapi menempatkannya di tangan, bukan di hati. Jangan tunggu hati ini benar-benar keras baru kita menangis. Jangan tunggu sakaratul maut baru kita ingin sujud dengan sungguh-sungguh. Selama pintu taubat masih terbuka, selama dada masih bergetar saat mengingat Allah, itu tanda bahwa kita masih diberi kesempatan. Bukan cara bagaimana kita meninggalkan dunia ini yang paling menakutkan, tapi bagaimana keadaan kita saat meninggalkannya. Semoga Allah menjadikan sisa umur kita sebagai jalan untuk memperbaiki diri, bukan sekadar menghabiskan waktu. Semoga ketika saat itu tiba, kita pergi sebagai hamba yang kembali, bukan sebagai hamba yang menyesal. Dan semoga pertemuan kita dengan Allah kelak adalah pertemuan yang dirindukan, bukan pertemuan yang ditakuti. Sebagai doa penutup, Ya Allah, jika hari ini kami masih hidup, itu karena rahmat-Mu, bukan karena kebaikan kami. Ampuni dosa-dosa kami yang kami ingat maupun yang kami lupakan. Lembutkan hati kami sebelum hati ini mengeras. Perbaiki salat kami, luruskan niat kami, jaga iman kami.
Ya Allah, jika Engkau takdirkan kematian mendekat, maka dekatkanlah kami kepadamu sebelum itu terjadi. Jangan Engkau cabut nyawa kami kecuali dalam keadaan Engkau ridha. Tutup hidup kami dengan husnul khatimah. Amin ya Rabbal Alamin. Jika renungan ini menyentuh hatimu, luangkan waktu untuk menekan subscribe, agar kita bisa saling mengingatkan dalam kebaikan. Bagikan video ini kepada orang-orang yang kamu cintai, karena bisa jadi ini adalah pengingat yang mereka butuhkan. Dan tuliskan di kolom komentar, "Ya Allah, perbaikilah akhir hidupku," agar doa kita saling menguatkan sebelum saat itu benar-benar datang. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.